Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hari ke-27. 3 hari lagi menuju Idul Fitri ya. Dan di ujung telepon saya sudah terhubung dengan seorang perempuan yang luar biasa karena dia punya banyak kesibukan dan nanti dengerin deh suaranya enak banget ya. Itu tinggalnya di pulau yang aku pengen main ke sana tapi nggak nyampe. Tinggalnya di Bali. Ada Gung Sofia di sana. Halo, selamat malam Gung Sofia. Halo, selamat malam, Manggado. Sehat, Gung Sofia, sehat ya? Astungkara sehat. Luar biasa. Gung, ini ya. Kesibukannya sekarang ngapain, Gung? Nah, kesibukannya selain kemarin sempat yang sahur bersama community, jadi kebetulan sekarang saya sedang merintis usaha kuliner, Kak. Wow. Nah. Apa nih kulinernya apa nih? Jadi kebetulan untuk brandnya sendiri Luna Kitchen, dan di sana itu awalnya saya sih cuma iseng pizza ya, tapi semakin kesini itu ada beberapa makanan rumahan dan mengingat bahwa orang-orang kayaknya gimana ya, kan kita harus di rumah aja, jadi terinspirasilah kita menyediakan masakan rumahan, terus kue kering seperti itu. Apalagi sekarang mau lebaran ya, banyak banget pasti yang... Betul banget Kak. Jadi saya sih mikirnya kayak gini ya, hampers nggak harus mahal, kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengirimkan pesan cinta buat orang-orang tersayang itu ya yang baik, yang terbaik, tapi harga nggak buat kantong bolong kayak gitu. Oke, Gung, aku mau tahu dong, kan Gung Sofia asli dari Bali ya. Nah, kalau suasana bulan puasa di sana tuh kayak gimana sih, Gung? Nah, kebetulan ini kalau bulan puasa tahun lalu ya, kayak kalau misalnya yang sudah terlewat dulu lah, yang sudah terlewatkan ya, saya bisa gambarkan. Kalau dulu nyari yang namanya makanan untuk takjil Kak ya, itu aku punya Ramadan. Kenapa? Karena sore-sore tuh pengen jajanan apa yang misalnya itu ada gitu ya. Gampang carinya kayak gitu. Kalau sekarang sih agak terbatas karena ya kondisi saat ini. Terus kalau untuk teman-teman Sofi yang merayakan juga, yang melaksanakan puasa tahun-tahun sebelumnya sih, memang nggak terlalu nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena di sini kan tempat makan juga pada buka kayak gitu. Jadi ya emang kalau yang puasa ya mereka biasanya sudah mempersiapkan diri mereka kayak gitu. Jadi biasanya kalau di tempat lain kan kayak Sofi sempat tinggal di luar kota dan pas Ramadan ya toko tutup, maksudnya tempat makan tutup kayak gitu kan kayak. Kalau di sini tahun-tahun sebelumnya ya tempat makan buka, ya tempat hiburan juga buka kayak gitu. Oke. Tapi kalau secara pribadi nih Gung Sofia pasti juga kan punya teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya, yang muslim. Untuk toleransinya sendiri seperti apa, Gung? Nah, kalau kita nih Kak, biasanya nah kebetulan sih bukan temen aja sih Kak ya, tapi saudara aku juga ada yang lagi puasa nih. Jadi kadang-kadang ya kita kalau saya bilang sih kalau sesama yang lagi puasa kita benar-benar kayak sadar diri juga gitu loh Kak ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi puasa ya kita kayak lagi pengen makan ya menghindar dari mereka dulu, atau pokoknya yang benar-benar membuat mereka nyaman kayak gitu. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau buka puasa ya kadang-kadang kita juga ikut nih kayak ngeramein kayak gitu tahun-tahun sebelumnya. Iya, termasuk masakin juga kayaknya ya. Kalau masakin sempet sih kayak beberapa hari yang lalu sempet kok kayak kirim untuk
buka puasa kayak gitu. Asik. Jadi Nah, kalau boleh tahu nih Gung, nyari masjid gampang nggak sih kalau di sana sebetulnya? Ini nih, kalau misalnya ini pengalaman temannya Sofi ya yang sekantor, dia bilang kalau misalnya dari rumahnya dia itu, dari kosannya dia mungkin harus pakai motor ya Kak ya, nggak sebelah rumah juga kayak gitu. Tapi untuk Kota Denpasar sendiri Kak, untuk Kota Denpasar sendiri itu lumayan banyak kok masjidnya kayak gitu. Ya, jadi bahkan nih kalau biasanya sholat Idul Fitri ya, sholat Id, itu di ada lapangan besar, alun-alun besar di sebelah rumah, dan itu biasanya di sana sholat Idnya Kak. Oh gitu. Ya, jadi kalau di sini, kalau misalnya dipakai tempat ibadah, ya kita yang menggunakan lapangan itu juga ngerti bahwa nggak boleh melintas atau apa kayak gitu. Iya. Oh iya. Dan ini Kak, di Bali kalau misalnya lagi sebelumnya Kak ya, ada Jumatan, ada pokoknya sholat Id atau ibadah apapun yang namanya petugas keamanan tradisional, kalau di Bali yang nyebutnya pecalang ya. Pecalang itu ya. Iya. Ikut bantu jaga juga. Oke. Jadi toleransinya di sana juga udah kelihatan ya Kak ya. Benar. Mantap, keren. Nah, Gung, ini kita ngobrolin sekarang ke pandemi. Bali itu kan tumpuannya ada di sektor pariwisata, benar nggak sih? Benar banget Kak. Nah, ini kan menghadapi pandemi ini kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang diambil yang pada akhirnya berimbas pada berkembangnya sektor pariwisata. Nah, untuk Gung Sofia sendiri sebenarnya ngerasain nggak sih itu? Dan teman-teman di sekitar gitu? Oke. Kebetulan ya Kak ya, beberapa kerabat itu memang mereka itu bekerjanya di sektor pariwisata. Ada yang membuat makanan kuliner, ditaruh di toko-toko tempat yang jualan oleh, itu ditarik semua Kak. Oh iya? Nggak cuma pariwisata. Iya. Jadi kayak tante aku misalnya, dia tuh buat oleh-oleh khas Bali ya, kayak gitu. Jadi udah disuruh ambil aja stoknya dia. Jadi karena tokonya yang tutup, kayak gitu Kak. Terus kalau dari segi pariwisata, banyak hotel yang tutup, banyak karyawan yang pada akhirnya dirumahkan. Bandara juga kan ya kondisinya juga sama. Jadi ya benar-benar kayak banyak banget nih Kak, kayak benar-benar yang pada akhirnya nggak salah sih, pada akhirnya orang pada akhirnya memilih untuk mengambil usaha yang lain kayak gitu. Jadi, nah itu yang mau saya tanya selanjutnya. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap survive di tengah kondisi seperti ini? Iya, sempat saya lihat ya Kak ya di sosial media kayak gitu. Ada yang tadinya manajer spa beralih jadi penjual keripik ayam. Ada yang tadinya manajer hotel, mereka buat usaha rumahan juga kayak gitu. Jadi mulai banyak terjamur usaha rumahan Kak. Bahkan yang harganya benar-benar kayak ya udah sih kayak banting harga, yang penting orang beli, yang penting saya ada pemasukan kayak gitu. Jadi benar-benar sih kayak yang harus survive. Kita udah dirumahkan dan kita harus survive lagi dengan usaha juga kayak gitu loh Kak. Oke. Gung Sofia kan tadi bilang kalau Gung Sofia sekarang istilahnya berkecimpung juga di dunia kuliner. Kalau sebelumnya ngapain? Kebetulan saya itu salah satu pegawai di jasa ya Kak ya. Saya di Damri Kak kebetulan. Di apa? Damri? Ya. Oh, bis. Ya Damri. Nah kalau orang ingat Damri pasti ingat bis dong, yang dari bandara ke Gambir biasanya. Ya nggak sih? Kalau saya pribadi sih Damri itu kayak transportasi wajib. Iya. Karena kalau saya kan sebetulnya, kalau ini cerita aja sedikit ya, saya ini kan nggak bisa pakai kendaraan, saya nggak bisa pakai motor, saya juga belum bisa nyetir mobil, jadi kemana-mana tuh pakai kendaraan umum. Salah satu kendaraan umum favorit itu ya bis Damri. Iya. Nah, itu kerjaannya ngapain aja Gung Sofi?
Nah, kalau kebetulan Sofi itu kan megang segmennya aktivitas sekolah nih Kak, yang digratiskan oleh pemerintah daerah, kayak gitu kan. Nah, kebetulan karena sekolahnya diliburkan, otomatis kan kita nggak ada layanan, kayak gitu. Ya, selama tidak ada layanan, ya saya dirumahkan, seperti itu Kak. Oke. Ya, jadi tapi tetap kok saya sometimes ya main ke kantor, ada temen yang order makanan, ya saya tetap tetap tahu perkembangan kantor kayak gimana kayak gitu. Tapi payment tetap jalan kan? Enggak sih. Oh my God. Soalnya kan ini Kak, soalnya kan saya tuh tergantung dengan amprahan tiap bulan. Kalau nggak ada layanan ya, kalau nggak ada layanan ya karena kami ini kan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ketika tidak ada layanan angkutan siswa, ya untuk sementara ya kami dirumahkan, ya benar-benar kayak dirumahkan dulu kayak gitu. Oke. Jadi dari sana akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Katanya Gung Sofi juga siaran. Iya Kak, kebetulan. Nah itu sudah lama atau baru-baru ini nih? Kebetulan saya itu berkecimpung di bidang broadcast. Iya, radio, broadcast dari tahun 2011. Wow, udah lama dong ya. Udah 9 tahun. Iya, 2011 Kak. Jadi emang ceritanya Tuhan punya jalan yang luar biasa sih. Jadi saya cerita sedikit boleh ya? Boleh dong. Ya, jadi kebetulan untuk MC ya cuma sekedar pada saat itu cuma sekedar coba tanpa tahu dasar-dasarnya dulu, ilmunya nih. Gitu ya, ilmunya dulu. Ya. Dan suatu ketika waktu itu saya kecelakaan motor yang mengharuskan saya menggunakan tongkat selama 3 bulan. Selama saya pakai tongkat itu saya berpikir, ini saya harus ngapain? Akhirnya saya ikut pelatihan MC, penyiar radio dan pada saat itu, ya seperti itu saya ikut. Dan setelah mengikuti pelatihannya, kebetulan ada satu radio swasta yang memang dari dulu saya pengen bergabung di sana, tapi saya belum punya ilmu yang mumpuni pada saat itu. Ketika saya sudah ikut pelatihan, akhirnya ya syukur banget saya diterima. Ya saya bergabunglah di radio. Ada Radio Gelombang Merdeka ya Kak ya. Gelombang Merdeka Bali. Dan sampai sekarang saya masih di radio tersebut walaupun saya tinggal selama 2 tahun setengah ya. Saya kembali lagi ke radio itu. Siarannya jam berapa biasanya? Dan sekarang, berapa jam? Oke. Kalau siarannya saya 2 jam aja Kak. Saya siaran setiap Sabtu sama Minggu. Saya ambil setiap pagi. Tadinya saya ada jam malam juga, tapi karena ngeliat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan saya keluar malam, ya udah saya ambilnya weekend dan itu pun pagi. Oke. Asik gak sih jadi penyiar? Sebenarnya kalau dulu ya Kak ya, di tahun 2011 siaran itu karena saya kalau dulu tuh kan siarannya setiap hari, setiap pagi. Itu tuh kayak energi, kayak apa ya, kayak terapi energi sih Kak buat Sofi sendiri. Iya, mungkin ada yang seperti itu, mungkin Mang Dado juga seperti itu ya. Iya. Jadi kayak kita menyemangati orang lain untuk menyemangati diri sendiri gitu. Betul Kak, betul banget. Jadi bener banget kata orang. Jadi kalau misalnya perempuan itu kalau nggak dikasih ngomong kayaknya bakal jadi stres gitu ya. Oke. Iya. Gung. Tadi kan gini, Gung Sofi tadi bilang sempat ngilang 2 tahun setengah. Itu kemana? Saya tinggal di sebuah kota yang cantik, yang indah di Jawa Barat, Kak. Di mana itu? Saya tinggal di kota Intan, Kak. Di Garut? Iya, saya tinggal di Garut. Ceritanya bisa nyampe ke Garut gimana? Iya, jadi saya waktu itu ikut sebuah ini ya, kayak apa sih, kayak saya nyebutin malah dulu audisi lagi. Padahal itu tes.
pertukaran pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan. Jadi seluruh Indonesia dicari 1.000 sarjana untuk ditaruh di desa-desa untuk menjadi pendamping desa pada saat itu. Jadi untuk pertama kalinya saya merantau pada saat itu Kak, pertama kalinya saya merantau. Pertamanya kalian merantau, nan jauh di sana, dan ngerasain banget sendiri di kota orang yang nggak kenal siapa-siapa. Dan saya benar-benar tinggal di kaki Gunung Cikuray. Berarti daerah apa ya, Mbak? Cikuray. Cilau, Kak. Cilau. Woi, Cilau nggak jauh nggak tuh? Iya, Cilau. Saya tinggal di Cilau. Cilau, Salau, Tasik kan? Iya. Lamun cek urang Sunda mah eta teh nyingcet. tapi Tuhan itu saya bersyukur Tuhan tuh kasih saya sesuatu yang indah pada saat itu Kak. Jadi saya ngerasa 2,5 tahun tuh liburan ya. Nah, ya. Emang nggak pulang banget tuh? Pulang. Pada saat itu sempat ada momen di mana nenek saya meninggal. Jadi sempat pulang dulu ya? Sempat pulang, ya. Berapa kali selama 2,5 tahun? Pulang ke Bali? Pada saat itu pulang ke Balinya pada saat Hari Raya Galungan Kuningan. Karena pada saat itu kami hanya diberikan izin setahun 2 minggu Kak Tuti. Oh. Oke. Dan itu boleh diambil disatuin 2 minggu, boleh random gitu misalnya. Boleh random. Betul. Jadi ya Garut menurut saya itu apa ya? Mungkin kalau bisa jadikan rumah kedua ya Kak ya, karena emang benar-benar pengalaman itu luar biasa banget sih dapat di situ. Oke. 2,5 tahun mah cukup atau untuk kemudian tahu banyak tentang daerah tersebut ya? Belum sih Kak. Oh, masih banyak. Saya baru sampai ke Garut Selatan aja sih mainnya, belum sampai yang ke Garut itu luas sih. Kalau saya boleh ini lagi, boleh dikasih sekarang lagi buat main ke sana. Wow. Banyak banget. Apa yang paling diingat dari pengalaman pertukaran pemuda itu pada saat itu? Pada saat itu ketika saya di Garut, orang-orang cuma bilang kayak gini. Dari Bali ya? Iya Bu. Wah, saya mah udah 9 bulan di Bali. Oh iya Bu, ternyata Bali. Iya. Jadi, friend, Bali itu adalah sebutan untuk orang Sunda, itu adalah sebutan untuk plasenta, apa tempat. Itu namanya Bali ya. Iya. Jadi 9 bulan itu tinggal di Bali di dalam rahim. Iya. Dan kalau udah dilahirkan, Balinya dikubur. Iya Bang. Iya itunya, plasentanya kan dikubur. Kalau orang Sunda kebiasaannya gitu. Iya, orang Bali juga sih Kak, orang Bali juga. Jadi ya mungkin saya dan saya punya jadi pemikiran sendiri bahwa antara Bali dan Sunda ini sebenarnya sama Kak. Iya, ada satu benang merah yang berkaitan seperti itu. Untuk sapaan saja kan sama ya. Wilujeng tuh ya, Wilujeng di sini juga Wilujeng. Kalau sapaan di sana Wilujeng, selamat. Kalau di sini Rahajeng. Rahajeng ya, Rahajeng. Iya. Iya. Hampir mirip-mirip, bahasa kita hampir mirip Pak. Iya. Sekali, iya. Iya benar. Dan satu lagi Kak, ketika saya tinggal di Garut, bagaimanapun orang tersebut kayaknya emosi gitu ya, seperti aja yang halus Kak. Betul. Seperti yang ya ampun, jadi yang terharu sekali kayak gitu, kayak nggak bisa marah gitu ya. Luar biasa. Oke. Gung, sejak kapan jadi leader Smart Friend Community di Bali? Kebetulan untuk leader Smart Friend sendiri di Bali itu di tahun 2019. Di pertengahan tahun ya Kak ya. Kebetulan pada saat itu sebenarnya sudah ada leadernya Kak untuk di Bali sendiri kayak gitu. Oh, waktu itu sudah ada. Sudah ada. Nah, Okay. kebetulan Jang Ipan ke Bali. Kebetulan Jang Ipan teman saya juga gitu. Nah, saya dipertemukan di Garut sama dia.
Iya. Jang Ipan tuh kemana-mana nya, orang Garut itu geus tepi ka Bali. Muhun. Jadi, dan saya tahu tentang Smart Friend Community ini sebenarnya dari tahun 2000 berapa ya? 2016 saya ketemu sama Jang Ipan itu. Oh, waktu di Garut bukan? Iya, di Garut. Oh. Jadi saya ketemu sama Jang Ipan dan akhirnya pada saat di Garut itu pun kami buat yang namanya rumah kreatif, Kak. Oke. Jadi itu yang disebut jodoh nggak akan kemana ya? Betul. Jadi menurut saya jodoh ya pertemanan, jodoh ya pokoknya kita didekatkan dengan orang-orang yang luar biasa. Iya benar. Oke. Aduh sayang nih nggak kejebak nih. Iya. Oke, Gung Sofi, apa yang jadi harapan Gung Sofi buat ke depan? Kalau harapan saat ini ya saya semoga Indonesia pada saat pandemi saat ini mudah-mudahan cepat berlalu. Dengan berlalunya pandemi ini maka orang-orang juga mungkin akan segera bisa kembali hidup normal, Kak. Oke. However dengan new normal ya, kata orang gitu ya. Iya, dan yang pastinya dengan Indonesia segera dipulihkan seperti itu. Iya kan? Amin. Benar. Itu, Kak. Jadi harapan saat ini seperti itu. Dengan semuanya pulih, dengan semuanya bangkit, maka kita akan bisa lebih baik lagi. Oke. Siap seperti kalau begitu. Terima kasih Gung Sofi sudah mau ngobrol dengan saya malam hari ini. Terima kasih Mang Dado sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa ngobrol. Sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Oke. Salam keluarga juga. Selamat malam. Selamat malam Mang Dado. Oke, friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Gung Sofi, leader dari Smart Friend Community Bali. Ya, semoga obrolan ini kemudian juga mendatangkan hikmah, memberikan hikmah kepada kita semuanya. Ada hal-hal menarik yang mungkin juga bisa menjadi motivasi untuk kita. Jangan lupa untuk ikuti terus keseruan di Smart Friend Community dan juga Smart Friend. Ikuti juga media sosialnya di Twitter, di Instagram, dan juga di YouTube. Satu lagi, di Facebook juga ya. Saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.